Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk penonton yang menonton. Perkenalkan, nama saya Zahri Rajendra Putra dan di sini saya bersama teman saya, Kaila Leta, akan membahas mengenai sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia pada masa reformasi. Baik, langsung saja kita mulai pembahasannya. Baik, pembahasan kita akan dimulai dari masa berakhirnya Orde Baru. Nah, di sini ada beberapa faktor yang menyebabkan Orde Baru ini berakhir. Nah, yang pertama itu adanya krisis moneter, politik, hukum, dan krisis kepercayaan pada masa itu. Nah, jadi pada awalnya krisis moneter ini melanda salah satu negara di Asia Tenggara, yaitu Thailand. Nah, pada saat itu, tepatnya pada awal Juli tahun 1997, nilai tukar mata uang negara-negara di Asia itu bisa dibilang memasuki kondisi yang buruk. Nah, hal itu juga berdampak bukan hanya ke negara Thailand, tapi juga ke negara-negara yang ada di kawasan Asia seperti Malaysia, Korea Selatan, Filipina, dan juga Indonesia. Nah, pemerosotan rupiah ini berada di posisi nilai tukar 2.500 rupiah per US dollar dan terus mengalami depresiasi hingga pada akhirnya mencapai nilai tertingginya di angka 16.000 per 1 dolar Amerika. Nah, di sini situasi tersebut mendorong Presiden Soeharto untuk meminta bantuan kepada IMF atau International Monetary Fund. Nah, yang kedua yang menyebabkan berakhirnya masa Orde Baru ialah tuntutan dan agenda reformasi yang dilakukan oleh rakyat. Nah, jadi reformasi sendiri itu merupakan gerakan untuk mengubah perilaku suatu tatanan. Nah, karena tatanan tersebut tidak stabil dan tidak lagi relevan atau tidak lagi disukai oleh masyarakat yang hidup pada zaman itu, baik karena tidak efisien maupun tidak bersih dan tidak demokratis. Baik, untuk agenda reformasi sendiri itu terdiri dari 6 agenda yang diajukan oleh masyarakat. Yang pertama itu mengadili Soeharto dan pengikutnya, dan kemudian melaksanakan amandemen UUD 1945, kemudian melaksanakan otonomi daerah yang seluas-luasnya. Yang keempat, menghapus dui fungsi ABRI. Yang kelima itu menghapus KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan yang terakhir itu tegakkan supremasi hukum. Nah, selanjutnya kita lanjut ke pengembangan politik dan ekonomi pada masa reformasi. Nah, pada masa reformasi ini itu diawali dengan pemerintahan Presiden B.J. Habibie, yang dimana Presiden B.J. Habibie itu melakukan beberapa aksi untuk dalam masa reformasi ini. Nah, yang pertama itu membentuk kabinet reformasi pembangunan. Nah, jadi sehari setelah Pak Habibie dilantik, Pak Habibie berhasil membentuk sebuah kabinet yang diberi nama Kabinet Reformasi Pembangunan. Nah, Kabinet Reformasi Pembangunan ini terdiri atas 36 menteri, yaitu 4 menteri negara dan dengan tugas sebagai menteri koordinator. Dan kemudian terdiri dari 20 menteri negara yang memimpin departemen dan sisanya 12 menteri negara yang memimpin tugas-tugas tertentu. Nah, selanjutnya Pak Habibie juga melakukan sidang istimewa MPR tahun 1998. Nah, di sini di tengah maraknya gelombang demonstrasi mahasiswa dan desak-desakan kaum intelektual, pada 10 November sampai 13 November MPR mengadakan sebuah sidang istimewa untuk menetapkan langkah pemerintah dan melaksanakan reformasi di segala bidang. Nah, kemudian untuk reformasi sendiri di bidang politik, ya, Pak Habibie sesuai dengan TAP MPR nomor 10 MPR 1948, Kabinet Reformasi Pembangunan telah berupaya melaksanakan sejumlah agenda politik. Nah, yang pertama itu
kabinet yang dibentuk Pak Habibie ini sudah merubah budaya politik yang diwariskan oleh pemerintahan sebelumnya, yang dimana di presiden sebelumnya itu menganut sistem pemerintahan pusat dan dilanggarnya prinsip-prinsip demokrasi. Pada masa sebelumnya juga itu partisipasi rakyat dalam dunia politik juga sangat-sangat terbatas, serta menonjolnya pendekatan represif yang menekankan keamanan, stabilitas, serta terabaikannya nilai-nilai hak asasi manusia dan prinsip supremasi hukum. Jadi semua problem yang ada pada zaman presiden sebelumnya, yaitu di era Orde Baru yang menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi, itu telah diperbaiki di era reformasi ini. Kemudian Pak Habibie juga melaksanakan pemilu tahun 1999. Nah, pelaksanaan pemilu ini boleh dikatakan sebagai salah satu hasil terpenting yang dicapai oleh Pak Habibie pada masa itu. Nah, pemilu tahun 1999 ini bertujuan untuk menyelenggarakan pemilu multipartai, yang dimana terdapat 48 partai yang mengikuti pemilu tersebut. Nah, sebelum menyelenggarakan pemilu yang dipercepat, pemerintah mengajukan RUU tentang partai politik, tentang pemilu dan susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan juga DPRD. Selanjutnya ada pelaksanaan referendum Timur Timur. Nah, salah satu peristiwa penting yang ada di era reformasi ini, khususnya pada pemerintahan Pak Habibie ini, adalah diadakannya referendum bagi rakyat Timur Timur, yang dimana hal ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan Timur Timur yang merupakan warisan dari pemerintahan sebelumnya. Nah, kita harus mengakui bahwa integrasi Timur Timur atau tim-tim itu merupakan atas kemauan sebagian warga Timur Timur dan tidak pernah mendapatkan pengakuan internasional. Jadi di sini Pak Habibie memutuskan untuk melepas Timur Timur dan menjadikan negara Timur Timur sebagai negara merdeka. Nah, selanjutnya itu ada reformasi di bidang ekonomi. Nah, sesuai dengan TAP MPR tentang pokok-pokok reformasi yang menetapkan dua arah kebijakan pokok di bidang ekonomi, yaitu penanggulangan krisis ekonomi dan juga sasaran terkenalnya nilai rupiah, dan tersedianya kebutuhan pokok, obat-obatan dengan harga yang terjangkau. Nah, berputar roda perekonomian nasional dan juga reformasi ekonomi. Jadi di sini pada masa Pak Habibie itu salah satu agendanya adalah memperbaiki kondisi ekonomi yang ada akibat krisis, mulai dari mengendalikan harga bahan pokok hingga obat-obatan sehingga harganya bisa dijangkau kembali oleh masyarakat. Nah, yang terakhir pada masa pemerintahan Pak Habibie ini terdapat reformasi di bidang hukum. Nah, sesuai TAP MPRS nomor 10/MPR/1998, reformasi di bidang hukum diarahkan untuk menanggulangi krisis dan melaksanakan agenda reformasi di bidang hukum, dan sekaligus dimaksudkan untuk menunjang upaya reformasi di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Nah, seperti yang saya sudah sebutkan pada awal video, bahwa salah satu krisis yang terjadi tahun 1998 ini ada yang namanya krisis hukum. Nah, jadi di era Pak Habibie ini krisis hukum itu juga berusaha ditanggulangi sehingga keadaan dan stabilitas nasional bisa jauh lebih membaik dari pemerintahan sebelumnya. Nah, kemudian kita lanjut ke masa jabatan presiden yang selanjutnya, yaitu masa pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Nah, untuk masa reformasi di bidang hukum dan pemerintahan, Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, pada saat itu MPR melakukan amandemen terhadap UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus tahun 2000, yang dimana
amandemen UUD ini merupakan salah satu agenda reformasi yang diajukan oleh masyarakat pada tahun 1998. Jadi perlahan agenda reformasi ini perlahan diwujudkan oleh pemerintah. Nah, amandemen ini berkaitan dengan susunan pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. Baik, mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Kayla Elta. Silahkan Kayla. Ya, terima kasih. Kita lanjut saja kepada pembahasan kita hari ini. Dilanjut kepada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Pertama, reformasi bidang hukum dan pemerintahan. Pada masa pemerintahan Presiden Megawati, MPR kembali melakukan amandemen terhadap UUD 1945 pada tanggal 10 November 2001. Amandemen tersebut meliputi penegasan Indonesia sebagai negara hukum dan kedaulatan berada di tangan rakyat. Setelah itu, reformasi bidang ekonomi. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak 1998 belum dapat dilalui oleh dua presiden sebelum Megawati, sehingga pemerintahannya mewarisi berbagai persoalan ekonomi yang harus dituntaskan. Masalah ekonomi yang kompleks dan saling berkaitan menuntut perhatian pemerintah untuk menentukan situasi ekonomi guna memperbaiki kehidupan rakyat. Kemudian berikut ada masalah disintegrasi dan kedaulatan wilayah. Pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia merupakan salah satu pekerjaan rumah pemerintahan Presiden Megawati. Tidak meratanya pembangunan dan tidak adilnya pembagian hasil sumber daya alam antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi masalah tersendiri. Hal ini menimbulkan keinginan untuk melepaskan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia, terutama beberapa provinsi yang kaya akan sumber daya alam, tetapi hanya mendapatkan sedikit dari hasil sumber daya alam mereka. Kemudian ada desentralisasi politik dan keuangan. Terkait hubungan pemerintah pusat dan daerah, pemerintahan Presiden Megawati berupaya untuk melanjutkan kebijakan otonomi daerah yang telah dirintis sejak tahun 1999, seiring dengan dikeluarkannya UU Nomor 2 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat daerah. Kemudian yaitu upaya pemberantasan KKN. Kendati berhasil melakukan berbagai pencapaian di bidang ekonomi dan politik, terutama dalam menghasilkan produk undang-undang mengenai pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah Presiden Megawati belum berhasil melakukan penegakan hukum, atau bisa disebut juga law enforcement. Berikutnya ada pelaksanaan pemilu 2004. Pemilu tahun 2004 melakukan pemilu pertama, di mana untuk pertama kalinya masyarakat pemilik hak suara dapat memilih wakil rakyat mereka di tingkat pusat dan daerah secara langsung. Kemudian setelah masa pemerintahan Presiden Megawati, kita lanjut kepada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pertama, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejak krisis yang dialami bangsa pada tahun 1998, kondisi perekonomian masyarakat Indonesia belum juga pulih. Upaya pengentasan kemiskinan yang juga pernah dicanangkan oleh presiden sebelumnya masih belum terlaksana sepenuhnya. Kondisi ini diperparah dengan terjadinya sejumlah bencana alam, terutama tragedi tsunami di Aceh yang merenggut banyak korban dengan kerugian material yang sangat besar. Setelah itu ada reformasi di bidang politik dan upaya menjaga kesolidan pemerintahan. Pemerintahan yang solid berpengaruh terhadap kelancaran jalannya program-program pemerintahan, sehingga upaya untuk menjaga kesolidan pemerintahan menjadi salah satu faktor penting keberhasilan program pemerintahan. Berikutnya, upaya untuk menyelesaikan konflik dalam negeri. Selain berupaya untuk menjaga kedaulatan wilayah dari ancaman luar, upaya internal yang dilakukan pemerintahan untuk menjaga kedaulatan wilayah adalah mencegah terjadinya disintegrasi di wilayah konflik. Berikutnya, pelaksanaan pemilu 2009. Berbagai pencapaian pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meningkatkan popularitas dan kepercayaan masyarakat kepada. Berikutnya, euforia berdemokrasi. Demokrasi masa reformasi. Reformasi 1998 yang menumbangkan pemerintahan Orde Baru memberikan ruang seluas-luasnya bagi perubahan
sistem dan penerapan demokrasi di Indonesia. Lalu pada topik terakhir kita akan membahas tentang perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi di Indonesia. Perkembangan sebuah bangsa sangat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi di negara tersebut. Pemerintahan Indonesia telah berupaya mengembangkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang sesuai bagi pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Hal tersebut terlihat dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan melalui pendirian lembaga-lembaga penelitian dan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak swasta. Itu saja yang bisa kami sampaikan di pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.